Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Sari Hidayati MPD. Perkenalkan, saya Purnama dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator yang memandu presentasi dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi yang berjudul paragraf. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, saya sebagai presentator pertama atas nama Nur Ifni akan membahas tentang pengertian paragraf, yang dimana paragraf atau alinea ini merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf umumnya terdiri dari beberapa kalimat Finosa tahun 2009 halaman 189 dan Graf tahun 2004 halaman 69. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Menurut Graf tahun 2004 halaman 65, paragraf adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas. Sementara itu, Tarigin tahun 2008 halaman 38 menyatakan bahwa paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berkaitan secara logis dan sistematis. Adapun pendapat lain oleh Arifin dan Tasai tahun 2010 halaman 115 yang menjelaskan bahwa paragraf adalah bagian karangan yang mengandung suatu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Saya sebagai presentator kedua atas nama Irwin ingin membahas tentang syarat-syarat paragraf. Syarat paragraf meliputi kesatuan, yaitu paragraf hanya membahas satu ide pokok. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpan dari ide pokok tersebut. Jika terdapat kalimat yang tidak berkaitan, maka paragraf menjadi tidak padu dan sulit untuk dipahami. Koherensi yaitu antara kalimat saling berhubung secara logis. Setiap kalimat tersusun secara teratur sehingga gagasan mengalir dengan jelas dan mudah dipahami. Serta kelengkapan atau kecukupan pengembangan, yaitu ide pokok dijelaskan dengan kalimat penjelas yang cukup sehingga mudah dipahami. Kalimat penjelas dapat berupa uraian, contoh, data, atau penjelasan tambahan yang mendukung ide pokok. Saya selaku presentator ketiga akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Nah, paragraf dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama. Poin pertama, paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Poin kedua, berdasarkan letak kalimat utama. Dan poin ketiga, paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Nah, di mana pembagian ini membantu kita menyusun paragraf dengan lebih jelas dan teratur. Nah, pada poin pertama, yaitu berdasarkan sifat dan tujuannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah karangan atau bagian karangan. Fungsi utamanya adalah menarik perhatian pembaca dan mempersiapkan pembaca untuk memahami isi tulisan yang akan dibahas. Ciri-cirinya biasa berisi pengantar topik atau gambaran umum. Kemudian yang kedua, paragraf penghubung, di mana paragraf penghubung adalah paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf inilah yang menjadi inti atau isi utama tulisan. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah karangan atau bagian karangan. Paragraf ini berfungsi untuk menyimpulkan atau menegaskan kembali isi yang telah dibahas sebelumnya. Ciri-cirinya biasa berisi kesimpulan atau rangkuman. Nah, untuk poin kedua, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama.
terbagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf deduktif, induktif, campuran, tanpa kalimat utama, dan paragraf ineratif. Perbedaan kelima jenis paragraf ini terletak pada posisi gagasan pokok di dalam paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, di mana paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat-kalimat setelahnya berfungsi sebagai penjelas atau pendukung dari gagasan utama tersebut. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan penjelasan atau fakta-fakta khusus, kemudian ditutup dengan kesimpulan umum. Yang ketiga, paragraf campuran atau gabungan, di mana paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat terakhir berfungsi untuk mengulang dan menegaskan kembali gagasan utama. Kemudian yang keempat, paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf tanpa kalimat utama adalah paragraf yang tidak memiliki satu kalimat khusus sebagai gagasan utama. Ide pokoknya menyebar di seluruh kalimat. Ciri-cirinya, tidak ada kalimat yang paling menonjol sebagai gagasan utama. Biasanya digunakan dalam narasi atau deskripsi, bertujuan untuk menggambarkan suasana, peristiwa, atau keadaan. Kemudian yang kelima, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Paragraf diawali dengan kalimat penjelas, kemudian muncul kalimat utama, dan diakhiri dengan kalimat penjelas kembali. Dan untuk poin ketiga, yaitu paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Masing-masing jenis paragraf memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, paragraf narasi, di mana paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, latar, waktu, dan tempat, dan kadang konflik. Ciri-cirinya itu berbentuk cerita, menggambarkan suatu peristiwa, dan umumnya tidak memiliki kalimat utama yang jelas. Kemudian yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek yang secara detail, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambarkan penulis. Terkadang ciri-cirinya menggambarkan suasana, tempat, orang, atau benda. Banyak menggunakan kata sifat dan mengandalkan panca indera. Kemudian yang ketiga, paragraf argumentasi, di mana paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan pembaca dengan menyajikan alasan, bukti, atau fakta. Paragraf ini biasanya diakhiri dengan kesimpulan, dan kadang berisi pendapat yang disertai alasan, bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hal. Kemudian yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan memengaruhi pembaca agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ciri-cirinya bersifat ajakan atau imbauan, menggunakan bahasa yang meyakinkan, sering menggunakan kata seperti sebaiknya, setidaknya, marilah. Kemudian yang kelima, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memberikan penjelasan atau informasi tentang suatu topik agar pembaca memperoleh pengetahuan. Ciri-cirinya biasa bersifat informatif dan objektif,
tidak bermaksud memengaruhi pembaca dan banyak digunakan dalam buku pelajaran dan artikel ilmiah. Saya Fatimah Sahra selaku presentator keempat akan menjelaskan bagian pola pengembangan paragraf. Yang dimaksud dengan pola pengembangan paragraf ini ialah cara menyusun dan memerinci gagasan dalam suatu kalimat, yang dimana kalimat topik sebagai gagasan utama dan kalimat penunjang sebagai penjelasnya. Dan ada pun 3 hal yang mencakup di dalam pola pengembangan paragraf ini. Yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Dengan demikian, pola pengembangan paragraf ini sangat penting untuk menciptakan paragraf yang padu, jelas, dan mudah dipahami, sehingga ide yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca secara efektif dan sistematis. Kesimpulan, penggunaan tanda baca dan unsur serapa yang sesuai PUEB ini penting untuk membuat paragraf lebih jelas, rapi, dan tidak menimbulkan kesalahan makna. Penerapan kaidah yang benar membantu meningkatkan kualitas paragraf dan keseluruhan tulisan. Baik, itulah tadi pembahasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.